Haleluya, salam, selamat hari Minggu. Walaupun kita saudaraku sekalian tidak bisa bersama-sama sementara menikmati firman Tuhan. Dan selamat hari Minggu, selamat diberkati semua pendengar daripada live streaming hari ini dari Gereja Betel Indonesia Barigas, Palangkaraya. Tuhan memberkati kita sekalian. Ibu bapak dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini adalah ya dan benar. Firman Tuhan adalah tuntunan perjalanan hidup kita. Firman Tuhan telah diberitahukan dan telah disampaikan kepada setiap orang percaya. Bahkan juga kepada orang yang tidak percaya. Sudah didengung-dengungkan bahwa firman Tuhan ini adalah tuntunan kehidupan manusia di muka bumi ini, saudara. Sampai dia sampai kepada tempat yang dia tuju, yaitu keselamatan yang kekal. Ibu bapak dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita hari ini yang mempunyai satu tema yang luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan. Nasihat Tuhan Yesus di akhir zaman, supaya kita was-was dan berjaga-jaga dan harus tetap kuat dan berdoa. Waspada dan berjaga-jaga, tetaplah kuat dan berdoa. Itulah nasihat Tuhan Yesus kepada kita hari ini, saudaraku sekalian. Di mana segala sesuatu boleh terjadi yang menghimpit kehidupan manusia, saudaraku sekalian, di bumi ini. Seperti apa yang Tuhan katakan kepada kita sekalian, bahwa dia akan memberikan kejutan terhadap manusia. Dan semua akan menimpa penduduk bumi. Hari ini masih terjadi dan banyak orang yang sedang menangis. Saudaraku sekalian, kejutan masih terjadi. Dan saya, saudaraku sekalian, mendengar dan melihat dan membaca betapa banyaknya orang sekarang yang sedang terjatuh dan tidak bangkit-bangkit lagi. Di Amerika, saudara, kematian begitu besar. Tercatat sampai kemarin, saudara, saya membaca 63.000 orang. Di Italia, di mana-mana, bahkan di India, di Spanyol, saudaraku sekalian, mereka sedang menangis. Mereka sedang menderita, saudaraku sekalian. Dan ada satu hal yang terjadi, saudara, yaitu di Afrika di sana, di Ekuador. Mereka terbuang dan mati di jalan, saudara. Bahkan mereka tidak ada yang berani mengubur. Dan katanya rumah sakitnya pun sudah tidak mau melayani lagi, saudaraku sekalian. Karena mereka ketakutan, saudaraku sekalian. Sesungguhnya hal ini telah diberitahukan oleh Tuhan kepada kita. Hal ini telah disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya bahwa suatu ketika Tuhan akan memberikan kejutan kepada semua penduduk bumi. Mereka akan banyak mati dan rebah dan tidak bangun-bangun lagi. Hal itu terjadi karena sudah dinubuatkan pada mulanya, saudaraku sekalian. Mereka menangis dan sekarang pun baru sadarlah mereka. Di jalan-jalan mereka berlutut dan menangis, saudaraku sekalian. Dan juga DPR, Knesset dan apapun namanya di Amerika, saudara, mereka menangis satu gedung itu dan minta permohonan ampun kepada Tuhan. Bahwa selama ini mereka kurang menghormati Tuhan. Saudaraku, hal ini adalah kejadian yang luar biasa. Dan katanya akan menimpa seluruh penduduk bumi. Tetapi hal ini adalah menurut firman Tuhan bahwa kedatangan Mesias atau Yesus sudah siap, saudaraku sekalian. Atau hari ini kita sudah ada, yaitu akhir zaman. Saya membaca, saudara, ada beberapa maklumat. Rabi-rabi orang Yahudi, saudaraku sekalian, percaya bahwa keadaan ini adalah pendahuluan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali.
Dan juga seorang imam besar di Palestina berkata, saudaraku sekalian, Imam Mahdi akan segera turun atau Mesias sudah siap untuk turun. Makanya hari-hari ini adalah hari-hari kita sedang berada di akhir zaman. Kenapa ini harus diberitahukan dan dikhotbahkan hari ini? Supaya suatu ketika saudara pernah mendengar dan tidak ada alasan kita suatu ketika di waktu penghakiman. Oh, aku belum pernah mendengar. Aku belum pendengar. Gembala sidang kami tidak pernah berbicara tentang hal itu. Oh, saudaraku sekalian, makanya hari ini kita, saudara, mau melihat apa nasihat daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang pernah menjadi manusia karena kasihnya terhadap manusia. Dia menasehatkan dan memperingatkan setiap orang supaya mereka was-was dan supaya mereka berjaga-jaga dan tetap kuat dan berdoa. Supaya suatu ketika kita tidak akan tertinggal. Supaya suatu ketika, saudara, dikala dia datang yang tidak disangka-sangka, kita sudah bersiap-siap dan tidak ada lagi, saudara, dakwa-dakwi suatu ketika. Haleluya. Makanya saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, dan kita percaya, dan Yesus juga mengatakan kepada kita waktu dia di Bukit Zaitun, saudaraku sekalian, didatangi oleh murid-muridnya dan bertanya kepada dia. Pertanyaannya, saudaraku sekalian, ialah kapankah akan terjadi dan apakah tanda-tanda daripada kedatanganmu yang kedua kali. Yesus Tuhan, saudara, adalah Tuhan kita yang hidup. Tuhan kita, saudaraku sekalian, yang menjadi manusia, yang bernama Yesus Kristus. Bukankah demikian kata firman Tuhan Yohanes 1 sampai ayat 5, bahwa dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak menerima dia. Tidak ada yang lain selain daripada dia, saudaraku sekalian. Dialah yang mengatakan dan menyampaikan kepada murid-muridnya tentang kedatangannya dan tentang akhir zaman, saudaraku sekalian. Dia berkata, dia menyampaikan, saudara, step-step daripada akan kehadirannya. Makanya perlu hari ini kita akan mudah. Di waktu itu, saudara, dia menasehatkan, yaitu waspada dan berjaga-jagalah dan tetaplah engkau kuat dan berdoa. Makanya saudaraku sekalian, kita harus membaca firman Tuhan supaya kita tahu apa tuntunannya bagi kehidupan kita. Bukan kita hanya datang ke gereja, bukan hanya kita datang dan mendengar, tetapi perlu kiranya kita harus renungkan, saudara. Apalagi kata firman Tuhan, sebentar lagi dia akan datang, saudara. Makanya kita tidak pernah berharap bahwa hari demi hari nanti, saudaraku sekalian, akan banyak hal-hal yang akan terjadi. Banyak hal-hal yang terjadi, penderitaan, kemiskinan, kelaparan. Sekali lagi saya mau katakan, ahli-ahli daripada teologi, saudaraku sekalian, yang ada di Yerusalem, bahkan mereka rabi-rabi yang dihormati, dan ada juga gereja yang percaya kepada Yesus di sana, saudara, gereja besar. Dia pun berkata, nama gerejanya adalah Mesianik. Dia juga berkata, saudaraku sekalian, kedatangan Yesus sudah dekat. Sekali lagi, firman Tuhan ini mengingatkan kita sekalian. Dan jawaban Tuhan hari ini kepada kita dan nasihatnya,
supaya kita di akhir zaman ini berjaga-jaga dan waspada, berjaga-jaga dan tetap kuat dan berdoa. Kalau tidak, saudara, kita akan ketinggalan. Itulah yang dia jelaskan kepada kita sekalian. Dikala dia duduk di saudaraku sekalian turun. Dan dari Bukit Zaitun akhirnya disongsong oleh muridnya. Dan berkatalah saudaraku sekalian, dia dan bertanya, Matius 24 saudara. Ayat 3 dan 4. Coba saudara Matius, ya. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Mereka percaya bahwa ada dunia baru. Mereka percaya bahwa Yesus akan datang kedua kalinya. Tetapi saya mau katakan kepada kita, firman Tuhan berkata, kedatangan untuk Yesus kedua kali, saudaraku sekalian, bukan lagi untuk pengampunan dosa kita. Tetapi dia datang adalah untuk penghakiman dan membawa orang, saudaraku sekalian percaya, yaitu ke kerajaan sorga. Siapakah gerangan yang akan dibawa itu? Adalah orang-orang yang percaya, adalah orang-orang pilihan Tuhan, saudaraku sekalian. Dan adalah, saudaraku sekalian, orang-orang yang mendapat belas kasihan Tuhan. Bukankah demikian kata firman Tuhan? Yohanes 6 ayat 44. Tak seorang pun boleh datang kepadaku kalau bukan ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Tak seorang pun. Makanya saudara, kita harus pahami di mana keadaan kita sekarang ini. Dan siapakah kita sekarang ini yang sedang hidup dan berdiri di akhir zaman ini. Saudaraku sekalian, dan bagian kedua dia berkata juga dalam Yohanes, saudaraku sekalian 15 ayat 16. Dia yang memilih, bukan kita yang memilih dia. Dan demikian juga saudaraku sekalian, Roma 9 berkata, aku berbelas kasihan kepada siapa aku mau. Bukan kehendak orang, tetapi adalah karena pilihan. Dan dia mendapatkan belas kasihan Tuhan. Makanya berbahagialah kita yang boleh percaya hari ini. Karena kita adalah pilihan dan panggilan Tuhan. Saudara, berbahagialah kehidupan kita. Tetapi kepada pilihan itu, saudaraku, dia berkata, waspada kau dalam hidupmu. Waspada, saudaraku sekalian, yaitu pengertian bebasnya ialah awasi dirimu. Waspada, was-was. Pandang ke depan. Lihat kiri kanan. Was-waslah engkau dalam kehidupanmu. Dan sudah itu, berjaga-jaga. Was-waslah kau akan kehidupanmu. Waspadalah kamu akan kehidupanmu. Itulah yang Tuhan katakan permulaan perkataan mereka, saudara. Waspada dan berjaga-jaga. Orang yang berjaga-jaga, saudaraku sekalian, ialah mereka akan melihat ke depan. Mereka, saudaraku sekalian, melihat kemana-mana dan melayangkan pandangannya, saudaraku sekalian, supaya berjaga-jaga
Dan maksud Tuhan di sini berjaga-jaga, jangan kamu tertidur. Kerjakan apa yang menjadi bagianmu. Siap berjaga-jaga karena waktunya, saudara, bisa waktu yang tidak terhitungkan oleh kita. Iya. Haleluya. Berjaga-jaga bukan hanya mengerjakan pekerjaannya yang rutinitas. Berjaga-jaga. Itulah kata Tuhan, saudaraku sekalian. Dalam apa yang dikatakan dalam Lukas, saudaraku sekalian. Kita supaya berjaga-jaga. Kenapa harus berjaga-jaga? Karena akan datang antikris dan penyesat-penyesat. Itulah yang dikatakan saudara dalam Lukas 21 ayat 8. Coba kita baca bersama-sama. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Tuhan mengingatkan kita. Tuhan, saudaraku sekalian, memberikan nasihat kepada kita supaya apabila hal itu terjadi, kamu harus berjaga-jaga. Kamu harus waspada. Karena banyak orang yang akan datang, saudara, yaitu mengatakan bahwa dia Mesias. Seperti yang kejadian-kejadian zaman ini. Kita mendengar, saudara, banyak orang yang mengatakan bahwa dialah Mesias. Bahkan banyak orang yang menghina nama Yesus. Banyak orang, saudara, sekarang. Banyak orang, saudaraku sekalian, yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Bahkan mereka, saudara, banyak yang menyelewengkan. Dan mereka berkata sekarang, bukan Yesus yang disalibkan. Masa Tuhan katanya diolok-olok. Bagaimana pula Yesus menjadi Tuhan? Bagaimana pula Tuhan menjadi manusia? Bagaimana pula manusia menjadi Tuhan? Masa Tuhan lahir dari rahim seorang perempuan? Yang benar saja. Dunia sudah mengatakan begitu, saudara. Dunia mereka kompak mengatakan dan tidak menerima. Bahkan mengolok-olok nama Tuhan Yesus, saudaraku sekalian. Kenapa hari ini harus kita dengungkan hari ini? Supaya suatu ketika apabila itu datang, dan memang sudah datang, mereka menista nama Tuhan. Mereka menista nama Tuhan Yesus. Saudara, itulah sebabnya Tuhan ingatkan kita. Supaya kita jangan disesatkan oleh perkataan-perkataan itu. Markus menuliskan, mereka akan datang menyesatkan, berjubah-jubah panjang, dan berbicara di jalan-jalan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya yakin, kita sudah mendengarkan penyesatan-penyesatan yang banyak dan menista nama Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, saudaraku sekalian, jangan engkau ikuti. Banyak sekarang, saudara, mempersamakan Nabi Isa dengan Yesus. Di mana pula ceritanya itu? Kelahirannya pun berbeda. Tanggalnya pun berbeda. Dan menyamakan untuk menghilangkan nama Yesus. Dan antikris sedang berjuang sepenuhnya untuk menyesatkan kita. Makanya Tuhan mengingatkan, waspada kamu dalam hidupmu. Karena mereka akan berkata, Yesus itu di sana, Yesus di sini. Bahkan ada orang yang mengatakan, Yesus itu sesungguhnya adalah jin. Baru sepatah dua kata dia tahu bahasa Ibrani, sudah berani mengatakan demikian.
Apakah mereka tidak membaca? Apakah mereka pendahulu-pendahulu kita itu tidak mengerti bahasa? Jin, jin, kata dia berulang-ulang, saudaraku sekalian. Mereka mengatakan bahwa dia bukan Tuhan. Hari ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita waspada. Peringatan ini telah disampaikan oleh Tuhan 2000 tahun yang lampau. Dan hari ini kita melihat kebenaran daripada firman ini. Haleluya. Dia katakan di sana, saudara, jangan kau mau disesatkan. Hati-hati saudaraku sekalian. Ada lagi gereja-gereja yang baru yang mengatakan yang maha kuasa. Dan mereka berkata bahwa Yesus sudah berubah menjadi perempuan dan turun di Tiongkok. Gereja ini berasal dari Cina, saudaraku sekalian. Begitu manisnya mereka menyampaikan. Dan namanya gereja yang maha kuasa. Banyak penyesat, banyak orang yang tidak setuju ketuhanan Yesus Kristus. Bahkan banyak orang yang menghilangkan nama Yesus dari kebenaran Alkitab. Haleluya. Tapi saya yakin kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, jangan kita tersesat. Karena apabila kita disesatkan, maka bahagian saudara tidak akan boleh masuk dalam keselamatan itu. Karena yang punya keselamatan adalah Yesus sendiri. Yesuslah keselamatan. Dan dialah yang berkata dalam firman-Nya, saudaraku sekalian, Yohanes 14 ayat 6. Dia berkata di sana, saudara, akulah jalan, keselamatan dan kebenaran. Tidak ada yang lain. Banyak orang yang berkata, tanpa Yesus juga boleh masuk surga. Pembohong benaran. Tuhan berkata tidak ada seorang pun yang boleh datang kepada Bapa kalau bukan ditarik oleh Bapa. Dan mereka mengutik-utik kebenaran firman Tuhan. Tanpa Yesus juga kemungkinan kita akan boleh masuk ke surga. Menista kebenaran firman Tuhan. Hari ini harus dikatakan kepada kita sekalian. Supaya nanti engkau tidak ada berdalih lagi. Saya tidak pernah dengar itu di gereja kami tentang akhir zaman, tentang kedatangan Yesus. Inilah saudaraku sekalian supaya kita waspada. Awas-awas, waspada, mana tahu ada lubang di depan kita. Awas-awas, mana tahu ada perangkap di hadapan kita. Oh, haleluya. Saudaraku sekalian, haleluya. Tuhan mengingatkan kita supaya kita awas-awas karena penyesatan datang. Saudara merasakan apa tidak? Dan banyak orang saudaraku sekalian yang menuhankan dirinya sendiri. Banyak orang yang berkata aku yang hebat dan aku adalah aku. Dan firman Tuhan itu juga mengatakan kepada kita, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa yaitu saudara akan datang nabi-nabi palsu. Dia mengangkat dirinya menjadi nabi palsu. Nabi menjadi nabi adalah penyampaian berita firman Tuhan dan menyampaikan nubuatan-nubuatan. Sedangkan rasul-rasul menyampaikan ada yang sudah disampaikan. Banyak nabi-nabi palsu akan datang dan hadir. Dan mengatakan aku adalah titisan Yesus Kristus. Yesus sedang ada di sana. Yesus sedang di sini. Itulah sebabnya Tuhan ingatkan kita. Saudaraku sekalian, waktu mereka berbicara 2000 tahun yang lampau kepada murid-muridnya. Supaya kamu jangan ikuti dia. Haleluya. Saya yakin kita mengerti. Saudara,
Tidak usah kita harus mendetail. Memang antikris akan datang, saudara. Bahkan sekarang sudah berjalan dengan membuat satu alat, saudaraku sekalian, yang namanya 666 itu. Dia dibikin di dahi sehingga kita dikontrol. Keluarga kita dikontrol. Keuangan kita dikontrol. Mereka datang. Sudah mulai. Menteri Keuangan Amerika, saudara, sudah mensahkan itu. Haleluya. Makanya akan datang, saudaraku sekalian. Tetapi itu juga datang sekaligus gempa di mana-mana, peperangan di mana-mana, perang saudara di mana-mana. Saudara, itu mengatakan bahwa Yesus segera akan datang. Saudara, datang kepada Tuhan bukan hanya senang-senang atau nyanyi-nyanyi saja, bukan. Tetapi kita harus merenungkan, kita harus kuat untuk mencapai tujuan kita, yaitu kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus. Untuk kita mencapai keselamatan kerajaan surga yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara, saya perlu beritahu juga kepada kita. Lain agama, lain surganya. Lain agama, lain Tuhannya. Jadi surga yang dimaksud di sini, yang kita kabarkan ini kepada saudara, adalah surga di mana Yesus Kristus Tuhan akan menjadi raja. Dan di dalam kerajaan itu, saudara, kita akan mendapatkan damai sejahtera. Haleluya. Tidak mendapatkan apa-apa. Bahagian wanita dan laki-laki sama di hadapan Tuhan. Luar biasa, saudaraku sekalian. Dan juga firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, ayat 11 Lukas 21. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Haleluya. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Saudara, berarti kehidupan manusia bukan semakin kayak dulu. Saudara senang, aku masuk surga, haleluya, haleluya. Nyanyi-nyanyi, kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini. Saudara, itu hanya banyak omong di bibir, tetapi mereka tidak menikmati kebenaran firman Tuhan itu. Haleluya. Itulah sebabnya hari ini kita perlu bedah. Hari ini perlu kita dengar apa yang Tuhan katakan, saudara. Dan akan terjadi, katanya saudara, gempa bumi yang dahsyat. Di mana-mana sudah terjadi, saudara, dan banyak orang yang meninggal. Di berbagai tempat, penyakit sampar. Di atas penyakit sampar lagi sekarang ini. COVID-19 yang telah banyak memakan jiwa. Tersungkur, bahkan menguburkannya pun tidak ada orang. Coba, ketakutan semua saudaraku sekalian. Apalagi kalau Yesus nanti datang dengan para malaikatnya. Banyak orang berkata, aku tidak sanggup. Hei, gunung-gunung timpalah aku. Biarlah aku mati, bunuh diri pun dia tidak akan mati. Haleluya.
Dan pada akhir zaman ini saudara banyak pengejek-pengejek. 2 Petrus 3 ayat 3 juga berkata demikian. Nanti kamu akan jumpai antikris dan pengejek-pengejek. Mana Tuhannya? Tidak tahu tanggal kapan hari kiamat. Haleluya. Saya mau katakan kepada kita sekalian. Biarlah saudaraku sekalian boleh terjadi itu. Karena itu sudah dinubuatkan step-stepnya sampai kepada akhir zaman. Sampai kepada kedatangan Yesus Kristus. Tetapi dia katakan saudara, itu masih permulaan. Berarti masih ada harapan. Masih ada lagi saudara pemanggilan. Masih ada lagi belas kasihan Tuhan untuk orang-orang. Supaya mereka datang. Seperti saya khotbahkan pada tanggal 5 saudaraku sekalian. Yaitu bukan mau memunahkan manusia. COVID bukan mau menghabiskan manusia. Tetapi COVID ini untuk membawa pikiran manusia supaya kembali kepada penciptanya. Maka di mana-mana sekarang saudara, di Italia, di Bulgaria, di mana-mana mereka pergi ke jalan-jalan. Berdoa di jalan, mohon ampun di jalan. Karena mereka sudah melihat, mereka terjerambab, mati, tidak dirasakan. Sampai 15 hari tidak dikubur, coba bayangkan saudara. Betapa busuk dan baunya itu. Tapi itu adalah upah pemberontakan, kata Tuhan saudaraku sekalian. Haleluya. Jadi apa? Itu akan terjadi adalah permulaan kedatangan Yesus Kristus dan mengatakan kepada kita bahwa kita ini sedang di alam akhir zaman. Kedatangan Tuhan akan terbentuklah dunia baru. Saya yakin tak seorang pun kita saudara yang tidak rindu untuk masuk dalam kerajaan itu. Maka dengarkanlah firman Tuhan. Supaya kalau kita bersama-sama untuk boleh masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Kalau engkau mengikuti atau engkau murtad, kata firman Tuhan, Ibrani 6 ayat 6 saudara. Orang yang murtad tidak mungkin diperbaharui lagi. Orang yang murtad bagiannya saudara, karena mengikuti yaitu penyesat-penyesat ini, mereka tidak ada lagi bagiannya. Tidak mungkin lagi Yesus datang saudara untuk memberikan keselamatan dan pengampunan. Kedatangannya yang kedua adalah penghakiman. Makanya saudara, banyak orang berkata jangan dikhotbahkan itu, menakut-nakuti. Haleluya. Bukan, itu firman yang sudah diberitahukan oleh Tuhan kepada kita. Dan kejutan-kejutan juga akan terjadi. Laut akan bergelora, langit saudaraku sekalian. Lihat. Haleluya. Berubah semua. Ya. Air naik sampai ke gunung saudara. Haleluya. Memusnahkan banyak orang yang tidak bertobat itu. Dan kedua tidak ada kasih lagi. Di mana-mana saudaraku sekalian. Mereka mau menjadi ingin raja. Mereka mau ingin menjadi raja. Mereka ingin mau menguasai, dikiranya bumi ini adalah miliknya. Menghalangi orang untuk beribadah. Rubuhkan tempat kebaktiannya. Bakar di sana. Saudara, adakah saudara mengikuti pada bulan Desember yang sedang terjadi di Iran dan di partai komunis di sana, Cina? Tidak boleh melihat salib, ketakutan melihat salib saudara.
dan salibnya dirobohkan. Dan mereka kalau kebaktian harus mengikuti apa yang komunis perbuat. Di Iran, salib dibongkar, saudaraku sekalian. Makanya kita harus berjaga-jaga dan waspada. Itu menjelaskan kepada kita bahwa kedatangan Yesus sudah dekat. Hendaklah kita berjaga-jaga senantiasa dalam hidup kita. Aminkan saudara. Jangan saudara hanya datang ke gereja, tapi tidak saudara, yaitu mengerti dan tidak mengikuti hukum-hukum yang Tuhan berikan. Apa yang di dalam Alkitab ini. Tuhan mengingatkan kita, tidak usah panjang-panjang. Haleluya. Tidak usah kita lihat dulu yang lain. Atau nubuatan Daniel, ini aja perjanjian baru. Mengatakan kepada kita, pakai waspada ya. Berjaga-jaga. Orang yang berjaga-jaga dan orang yang waspada. Kata firman Tuhan di sini saudaraku sekalian. Lukas 21 ayat 34 dan 36. Apa katanya saudara? Jagalah dirimu supaya kamu jangan syarat oleh pesta, pora, dan kemabukan. Serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu. Seperti suatu jerat. Berjaga-jaga dan waspada. Supaya kamu jangan suka pesta pora. Orang pesta pora saudaraku sekalian akan membuat uangnya berhamburan. Mereka akan mabuk-mabuk di sana. Sehingga mereka lupa dan tertidur. Tuhan tidak menginginkan dan Tuhan mengingatkan kita. Supaya kita jangan berpesta pora saja. Orang yang berpesta pora saudara, pikirannya hanya tujuannya kepada keramai-ramaian itu. Tujuannya saudaraku sekalian adalah hanya kepada kesenangan-kesenangan duniawi. Ya kan? Pesta pora, joget di sana, joget di sini, kawin di sana, kawin di sini. Saudara, kalau itu datang, engkau jangan ikuti. Berjaga-jagalah supaya engkau jangan sehatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan. Berjaga-jagalah senantiasa dan berdoa. Yang penting berjaga-jaga dan berdoa. Mengucap syukur kepada Tuhan, saudaraku sekalian. Itulah yang Tuhan rindukan kepada kita sekalian. Supaya kamu memperoleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Saudara, orang yang sombong, yang angkuh dan mengatakan dirinya adalah orang hebat, dia tidak akan sanggup berdiri di hadapan Tuhan. Orang yang sanggup di hadapan Tuhan adalah orang yang kuat. Supaya katanya engkau luput dari apa yang terjadi. Saudara, sekali lagi saya mau katakan bagi kita, COVID-19 belum ada obatnya. Amerika berkata sudah datang obatnya, tapi setiap hari bergelampangan juga dan mati. Sudah 60.000. Semua mereka kejar. Tapi puji Tuhan dari seorang anak Tuhan di Indonesia. Saudaraku sekalian, dia mendapatkan serumnya. Haleluya. Itu pun belum tentu untuk menghalangi. Dan saudaraku sekalian, luar biasa. Dan dikatakan saudara, supaya kau luput daripada itu,
hendaklah kau kuat dan berdoa. Kita harus kuat saudara, menjaga keseimbangan tubuh kita. Kita harus kuat untuk menunggu kedatangan Yesus yang kedua. Dan kita harus berjaga-jaga dan waspada saudara akan kehidupan ini. Apabila kita mendengarkan penyesat-penyesat itu datang, yang begitu dahsyat saudaraku sekalian. Kita tidak bisa sembunyikan. Memang kejadian itu terjadi di seluruh dunia. Dan mereka mengolok-olok nama Tuhan Yesus, saudara. Ya. Dan itu akan terjadi. Berarti kedatangan Tuhan sudah dekat. Haleluya. Kita harus kuat. Supaya tahan dan berdiri di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan datang suatu ketika dengan trompetnya, dengan sangkakalanya, saudaraku sekalian, kita menunggu, datanglah dengan segera. Tetapi orang yang tidak kuat, orang yang terkombinasi saudara, apa namanya itu, orang yang mengikuti penyesat, mereka tidak akan tahan. Jadi Tuhan mengingatkan dan mengingatkan kita dan menasihatkan kita supaya kita kuat terus. Kekuatan itu diperoleh melalui doa dan firman Tuhan. Sekarang itu kan gitu. Apa namanya katanya? Dia akan diambil dari darahnya. Orang yang sembuh dari COVID akan dipindahkan kepada orang yang sedang kena COVID. Berarti kalau kita harus kuat untuk kita boleh menyelamatkan yang lain dong. Jangan kita ikut-ikutan. Haleluya. Dan disinilah waktunya. Apa firman Tuhan katakan? Waktu aku lapar engkau memberikan aku makan. Waktu aku telanjang engkau berikan pakaian kepadaku. Waktu aku di penjara engkau melihat saya. Orang yang percaya berkata, kami tidak pernah. Orang yang percaya tidak mengingat-ingat apa yang perbuat baik. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak usah melihat, saudaraku sekalian. Maksudnya, jangan engkau bilang-bilang, aku kan, enggak. Dan dia akan berkata, sabaslah engkau, masuklah domba-domba Allah. Saudara, itulah firman Tuhan buat kita hari ini. Yang sungguh luar biasa dan mengingatkan kita sekalian. Supaya kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga dan berdoa dan kuat. Makanya semua jemaat Gereja Betel Indonesia, Barigas, dan yang mendengarkan, berdoalah supaya engkau memperoleh kekuatan. Berdoalah supaya nanti apabila Yesus datang engkau boleh berdiri tegap di hadapannya. Berdoalah supaya engkau kuat dan dapat menyelamatkan yang lain. Saudara, sudah jelas kalau begitu. Engkau tidak akan bisa berkata lagi suatu ketika, aku belum pernah mendengar. Haleluya, sehingga engkau terjerambak dan kena jaring, saudaraku sekalian. Haleluya, dan engkau terperangkap. Sekali lagi, firman Tuhan ini mengingatkan kita sekalian. Jagalah dirimu supaya kamu jangan syarat dengan pesta pora. Ini sangat diingatkan Tuhan. Karena semua nanti saudara penduduk bumi yaitu akan ditimpa oleh keadaan-keadaan itu. Dan dikatakan berjaga-jagalah. Ini intinya saudaraku sekalian ayat 36. Dikatakan berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Bukan berarti kita saudara, kita tinggal di rumah di COVID ini. Bukan berarti kita hanya menonton-nonton. Bukan, berdoa. Bapa kami dalam sorga, inilah saudaraku, selama ini orang berkata dan ada orang berkata lagi, seorang pendeta, itu tidak relevan.
Bapa kami dalam surga, inilah waktunya, kunci pintumu, berdoalah. Bapa kami dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan. Tidak usah kau sakit oleh COVID ini. Dan engkau bilang, aduh pencobaan Tuhan. Tidak bisa, enggak. Makanya engkau harus ada di tengah-tengah keluargamu dan berdoa kata firman Tuhan. Supaya luput dari semua yang akan terjadi itu. Jangan berani-beranilah. Dikatakan kunci kamarmu sampai kemarahan itu. Ini kemarahan loh. Menyaring kita saudara dan iman kita. Makanya apabila saudara belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, saudara akan bisa terpapar. Tapi apabila kita mengatakan, Tuhan ampunilah segala dosaku, dan aku percaya bahwa Engkaulah juru selamatku, dan lahirkanlah aku menjadi baru, dan masuklah ke dalam hidupku. Maka di hidupmu akan ada Yesus. Siapa sih yang menjadi lawan kita? COVID akan lewat dan dilihat, ada darah Kristus Yesus ada di dalam dirinya. Dan setelah COVID ini saya mau katakan kepada kita, mungkin ada perangkap-perangkap lain. Masalah ekonomi suatu ketika. Makanya saudaraku sekalian berdoalah supaya ada makanan kita yang secukupnya. Tidak usah pesta-pesta pora. Makan secukupnya. Berikanlah makanan kami pada hari ini. Ya. Yang secukupnya. Makanya saudara, apabila kau berlebihan dan sebagai pegawai negeri juga masih ada gajian dan THR-nya, bantu orang yang lain. Banyak saudara kita yang tidak bekerja lagi. Supaya Matius 25 adalah menjadi bagian kita. Sabaslah engkau. Kalaupun ada bantuan dari gereja, bukan untuk semua saudaraku sekalian, setiap jemaat bukan. Tetapi orang yang memerlukannya. Dan terima kasih kepada kawan-kawan yang ikut juga membantu saudaraku sekalian mereka. Melalui gerejanya. Karena bisa terjadi nanti, aku tidak diberi. Bukan. Itu adalah orang, saudara, yang sungguh-sungguh memerlukan. Kalau seperti kita pegawai negeri, saya kira, ya, kita masih pengusaha dan jalan, ya, kita bantulah yang lain, saudara. Karena membantu orang miskin adalah membantu Tuhan, saudara sekalian. Kalau gitu, bagaimana? Kita akan bertanya kepada Tuhan dan jangan tidak datang dan jangan tidak ikut. Bahwa kita akan mengadakan puasa seperti yang dikatakan oleh Bapak Pendeta tadi, saudara. Tanggal yaitu 5, 6, 7. Hari Selasa, Rabu, Kamis. Kita berdoa berpuasa dan mohon kepada Tuhan karena Dialah yang punya segala kuasa. Bukan saudara yang punya kuasa. Tapi kita minta kepada Tuhan. Kecuali engkau diberikan hak khusus. COVID, diam. Tidak bisa. Karena itu Tuhan datangnya. Kita minta kepada Tuhan. Supaya Tuhan menyelesaikan ini semua. Haleluya. Ya. Itulah saudaraku sekalian. Bagi saudara yang belum, carilah Tuhan selama Dia berkenan. Katakanlah ampunilah dosaku dan masuklah ke dalam hidupku. Supaya aku bersama dengan engkau dan engkau bersama dengan aku. Saudara, kemarin saya melayani dari telepon. Saya katakan itu. Seorang ibu saudaraku sekalian. Pak, kok saya kena
Saya sekarang sedang yaitu di olahraga atau di mana itu. Tolonglah doakan. Ya, oke. COVID itu takut apabila ada Tuhan di dalam hidup saudara. Dengan imanmu, engkau akan menang. Saya layani dia, Tuhan, ampunilah segala dosaku. Tuhan, lahirkan aku yang baru. Tuhan, ampunilah dari dosa nenek moyangku, orang tuaku. Terimalah aku, masuklah ke dalam hidupku. Saudara, kemarin saya dapat telepon, dia sudah pulang. COVID-nya sudah tunggang langgang karena Yesus ada di dalam dirinya. Amin. Iya, makanya Tuhan bilang tidak usah takut. Haleluya. Di mana yang kena COVID-nya? Di gereja. Karena pendetanya kena COVID dan istrinya, sehingga mereka memberkati, tumpang tangan, akhirnya mereka semua. Makanya gak usah salaman dulu lah, mana tahu, tapi saya yakin kok. Kita selalu berdoa supaya Tuhan, jemaatmu yang kau percayakan, yang kau pilih, tidaklah akan tinggal COVID di dalam tubuhnya. Tapi COVID akan buta dan melewati kita. Dan berkata, hei, ada darah Kristus. COVID bisa dikalahkan hanya dengan iman. Tidak ada obatnya. Ngomong kosong. Memang ada plasma sekarang ditemukan oleh seorang anak Tuhan. Entah si Magdalena namanya atau siapa itu. Dokter saudara. Dan ternyata sudah banyak disembuhkan. Yang sakit, yang sudah parah. Tetapi orang katanya sekarang saudara tidak merasakan bahwa dia sudah dipenuhi oleh COVID, bup, jatuh sana, bup, jatuh di sana. Seperti yang ada di Bulgaria. Tidak ada yang menguburnya. Tapi saya yakin orang-orang percaya tidak akan kena COVID. Amin. Makanya saudara, apabila engkau siapapun yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, supaya engkau luput daripada semua yang terjadi itu, datanglah kepada Tuhan. Undanglah Tuhan masuk dalam hidupmu. Tinggalkanlah perbuatan-perbuatan yang lama. Undanglah Yesus datang kepada dirimu. Tuhan memberkati saudara. Selamat, biarlah kita luput dan terhindar daripada itu semua. Mari kita berdoa saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan apabila engkau mendengarkan dan engkau belum percaya sesungguhnya kepada Yesus, sekaligus angkat tanganmu supaya kita berdoa. Supaya engkau diluputkan dari semua apa yang sedang terjadi itu. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Biarlah penyesat-penyesat dan antikris itu urusan mereka lah, tetapi kita tetap dan tidak akan mengikuti dia. Karena orang saudaraku sekalian yang menang dan tetap di dalam imannya, itulah yang memperoleh kerajaan surga. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Walaupun kau di tengah-tengah rumahmu saat ini, dengarkanlah firman Tuhan itu baik-baik. Dan kita berdoa dan angkatlah tanganmu. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu.
Ibu bapak dan saudara sekalian dimanapun engkau berada saat ini, terimalah Yesus dan Yesus boleh ada di dalam hidup saudara. Apabila saudara belum pernah menerima kehadiran Yesus dalam hidup saudara, inilah waktunya. Haleluya. Kita berdoa dan angkatlah tangan. Bapa dalam surga, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia yang boleh Engkau panggil dan pilih, dan kepadanya Engkau berbelas kasihan. Tuhan, masih ada kesempatan menunggu kehadiran-Mu. Walaupun sudah dekat, tapi belas kasihan-Mu masih boleh terjadi dalam hidup kami. Saudara yang belum menerima Yesus di dalam kehidupan saudara, terimalah Dia. Dan katakanlah, Tuhan Yesus, ampunilah saya dari dosa nenek moyang, dari dosa perbuatanku, dan ampunilah aku, lahirkan aku menjadi baru, dan masuklah ke dalam kehidupanku. Engkau menjadi Tuhanku, Bapakku, dan Engkau menjadi penolongku. Katakanlah saudaraku sekalian, dan jangan lagi engkau mendengar dongeng-dongeng nenek tua. Janganlah engkau mendengarkan Allah-Allah lain. Tapi terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur kalau kamu masih mengingatkan kami, menasihatkan kami, supaya kami di akhir zaman ini berwaspada dan berjaga-jaga, dan kami tidak akan masuk yaitu dalam pesta pora kesukaan dunia, karena boleh kematian itu dengan tiba-tiba seperti yang terjadi. Dan kami mohonlah Tuhan, belas kasihan-Mu bagi bumi ini dan semua penduduknya. Sudah terlalu banyak Bapa yang mereka mengalami kematian dan tidak bangkit-bangkit lagi. Bahkan tanah pekuburannya pun sudah sempit. Tuhan, ampunilah khususnya bangsa kami dan bangsa-bangsa yang lain yang sedang dirundung oleh COVID-19 ini. Berkatilah para pemimpin-pemimpin kami. Berbelas kasihanlah Engkau Tuhan. Selesaikanlah bulan Mei ini kiranya. Bebaskanlah kami Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Dan kami akan melihat pelipat gandaan yang Tuhan janjikan itu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu dan kita akhiri kebaktian kita melalui live streaming dari Gereja Betel Indonesia Barigas, Palangkaraya. Berkat kasih dan anugerah, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus biarlah senantiasa menyertai kita sampai kesudahan alam, dan memberkati kita dimanapun kita berada, memberkati segala usaha pekerjaan dan pelayanan kita, memberkati adonan-Mu, dan memberikan damai sejahtera senantiasa bagi keluarga-Mu, dan memberkati anak cucu menantu-Mu, dan persekutuan Roh Kudus bagi kita sekalian. Maranatha, Yesus datang menjemput setiap orang percaya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus,
Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah dia kekal selama-lamanya. Haleluya. Bapak